Maaf tadi saya. Baik, ini saya lanjutkan kembali. Dari latar belakang tersebut, tentunya sudah melalui analisis lapisan isu, yaitu melalui APKL dan USG. APKL yaitu aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Ini ada beberapa isu yang terjadi, namun saya hanya langsung kepada satu isu, yaitu belum tercapainya nilai IKPA, karena dari analisis isu ini, dari hasil analisis ini menggunakan teknik APK dan USG, prioritas yang yang perlu segera diselesaikan atau segera yang perlu diangkat adalah belum tercapainya nilai IKPA pada satuan kerja sesuai target karena dampak efisiensi anggaran. Nah, isu ini sangat berkaitan dengan Smart ASN karena penerapan Smart ASN mengutamakan penggunaan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan informasi setiap pekerjaan ASN. Nah, dalam hal penganggaran, ini tentunya sangat kaitan erat dengan Smart ASN. Nah, ini adalah faktor-faktor kenapa isu ini terjadi, yaitu adanya keterbatasan kompetensi, pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai rencana, adanya blokir anggaran, kemudian adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam satu tahun anggaran berjalan. Nah, untuk analisis isu terpilih, ini fakta di lapangan bahwa masih ada Satker yang belum mencapai nilai IKPA. Di kantor Kementerian Agama Kota Semarang sendiri ada 6 Satker, terdiri dari Sekjen, Bimas Islam, Pendidikan Agama Islam atau Madrasah, Penyelenggara Katolik, Penyelenggara Kristen, dan PHU atau Penyelenggara Haji dan Umroh. Nah, nilai IKPA dari 6 satuan di atas sampai dengan bulan Juli ini ada 4 yang sudah mencapai target, namun 2 Satker belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu di bawah 95. Nah, ini terkait dengan IKPA sendiri, yaitu indikator yang penerapannya oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian. Terdiri dari 3 aspek utama dan 8 indikator, di mana 3 aspek tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan bobot 25%, kualitas pelaksanaan anggaran dengan bobot 50%, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan bobot 25%. Dan ini eh, mohon maaf, tidak bisa saya karena waktu tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Kemudian Oke, ini dampak ya, dari dampak di atas, makanya ini tersusun gagasan kegiatan yaitu optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui laporan indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA pada Satker Kantor Pemilihan Agama Kota Semarang. Di mana ini ada 6 tahapan. Yang pertama mulai dari konsultasi dengan mentor terkait rencana aktualisasi. Yang kedua koordinasi dengan pihak terkait. Ada PWK, perencana, bendahara pengeluaran, dan staf pengelola kegiatan di masing-masing satker. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data referensi untuk analisis terhadap optimalisasi nilai IKPA. Yang keempat, menyusun data informasi terkait optimalisasi nilai IKPA. Kemudian yang kelima, pendampingan dan penyampaian data informasi terkait optimalisasi IKPA kepada staf pengelola kegiatan di masing-masing satker. Dan yang terakhir, yang keenam adalah monitoring dan evaluasi optimalisasi nilai IKPA yang telah dilaksanakan. Ini untuk tahapan-tahapannya saya lewati. Nah, untuk outputnya adalah yang pertama tersedia referensi atau bahan data yang sesuai dengan rancangan kegiatan aktualisasi. Yang kedua tersedia data informasi terkait optimalisasi masih untuk masing-masing satuan kerja. Yang ketiga pendampingan implementasi untuk optimalisasi nilai IKPA masing-masing satker, khususnya pada indikator yang belum mencapai target dan perbaikan pada indikator yang masih atau belum terlaksana secara maksimal agar bisa mencapai nilai yang telah ditargetkan. oke. Saya pikir cukup presentasinya Mas Oke, Saiful Amri. Selanjutnya oke. testimoni ataupun dukungan support dari Pak Doni Harahap selaku Kasubag Kantor Kemenak Kota Semarang. Terima kasih. Terima kasih Pak Mutadi selaku coaching serta Pak Samsul Falar selaku penguji.
Memperkenalkan diri, saya Doni Aldi Zahrahap, Kasubag TU selaku pimpinan dari Mas Saiful Amri. Untuk terkait dengan apa optimalisasi yang dilakukan oleh Mas Saiful, kami sudah banyak diskusi dan kita sudah memberikan masukan terkait dengan aktualisasi yang akan dilaksanakan dan ini mungkin nanti akan menjadi bahan Mas Saiful ke depan supaya kantor Kementerian Agama Kota Semarang IKPA menjadi lebih baik dan meningkat dari tahun ke tahun. Itu sudah yang kami harapkan itu dari kami cukup Bapak. Jadi kami harapkan ini menjadi aktualisasi teman-teman nanti di Kementerian Agama Kota Semarang. Matur suwun Oke, Pak Muradi, nggih, ya terima kasih Pak Mentor, Pak Doni Harahap. nggih. Selanjutnya saya mohon dengan hormat kepada penguji Pak Samsul Falak untuk bisa melakukan pengujian atau memberikan saran terhadap apa yang dipaparkan oleh Mas Saiful Amri. Terima kasih. Ya, baik, Mas Amri ini ya. Iya. Ini kan Anda belum tercapainya nilai laporan indikator ya pelaksanaan anggaran ya kan pelaksanaan anggaran. Ini kan kayaknya bulanan, tahunan atau bagaimana ini Mas Amri? Ini yang saya aktualisasikan ada nanti bulanan, Bapak. Nanti bulan Agustus dan September. Jadi ini laporannya bulanan. Kan ini naik turun nilainya. Jadi yang sudah di atas 95 ya kita pertahankan. Yang masih di bawah 95 akan kami lihat indikator apa yang kurang, kemudian kita optimalkan. Ngoten, Bapak. Berarti 1 bulan ya ini ya, bukan yang tahunan Iya, ya. bukan Karena yang kalau bulanan. 1 bulan berarti bisa dilaksanakan. Tapi kalau Iya. yang tahunan itu tidak bisa. Kayaknya ya ya bisa tapi bukan untuk diaktualisasikan kan gitu. Nah, terus Iya. kalau yang dipilih adalah isu ini, kalau korelasinya dengan agenda 2 apa saja ini? Untuk korelasinya dengan agenda 2, misal ini saya melakukan optimalisasi terkait IKPA. Nah, yang pertama bisa korelasi dengan eh, berorientasi pada pelayanan karena eh, akan melakukan perbaikan secara terus-menerus agar anggaran tersebut bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua bisa nilai kolaboratif yaitu antar satuan kerja karena ini kan ada 6 satker. Jadi kami bisa saling bekerja sama agar sama-sama melihat dan melakukan perbaikan pada indikator yang belum tercapai. Kemudian yang ketiga bisa kompeten, bisa korelasi dengan kompeten karena untuk meningkatkan kompetensi diri saya untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Karena ini kan terdampak efisiensi, jadi nilai tersebut bisa dimasukkan atau korelasinya dengan nilai-nilai itu. Oke, Kemudian kalau yang adaptif dengan ya, adaptif masuk nggak tuh? masuk bisa. Nah, karena kan bertindak proaktif yaitu memiliki inisiatif untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau untuk yang agenda 3 Agenda 3 masuknya di Smart ASN, Bapak. Smart ASN, bukannya Smart ASN itu berkaitan dengan eh, teknologi apa coba, Jun? Yang teknologinya bagian mana ini? Ini nilai IKPA karena ini pakainya sistem di Omspan yang ada di Kemenkeu. Jadi maksud saya karena ini masuknya di sistem itu bisa korelasi ke Smart ASN. Maksudnya ini Hmm, datanya sudah terintegrasi di sana semua. Ngoten Bapak. berarti termasuk di manajemen ASN. Oh, nggih, nggih. Berarti ada 2 itu, ya kan? Iya, iya. Oke, terus nih yang di kegiatan, ya kan? Tadi kan IKPA ya, dengan IKPA ya, Iya, mengoptimalkan IKPA ya. iya. Ya benar ya? Nggih, bener Bapak. Nah, Mengoptimalkan IKPA. oke, ini sudah ada di kegiatan 4, kemudian kegiatan 5, ya, kegiatan 6. Nah, kalau menurut saya yang kegiatan 1 ini
Kegiatan satu itu kan konsultasi dengan mentor. Itu kan kemarin, ya kan? Iya, iya. Kemarin. Nah, untuk nanti di yaitu misalkan dengan merencanakan ya. Jadi merencanakan optimalisasi IKPA dengan apa? Misalnya rencananya apa saja dengan ini nomor dua malah bisa itu kan. Nomor dua itu bisa dinaikkan ke nomor satu Oh, ya. Kemudian di terakhir itu kan ada monitoring, kemudian dikasih evaluasi. Ada evaluasinya oh, sendirikan aja, iya. Gitu ya. Ini oh sudah ya, ada sih. baik. Jadi kan tetap harus ini enam ya, enam kegiatan, ya kan? Enam boleh, lima juga boleh, gitu. Jadi Oh, nggih. kalau menurut saya ini bisa tinggal dinaikkan saja yang nomor dua ya, naik ke nomor satu, itu. Oh, nggih. Tapi Baik, Bapak. kalau kalau misalkan eh, anda menganggap bahwa konsultasi dengan mentor ini bagian dari tahapan kegiatan, itu sebenarnya tahapan kegiatan adalah ketika solusi yang Anda pilih ya atau kegiatan misalkan optimalisasi itu maka sebenarnya ada dari perencanaan gitu. Dari awal sampai akhir. Gitu Mas. Oke, untuk Mas Amri ya. Amri, ya, selamat Mas Amri. Ini bisa dilanjutkan karena ternyata hanya dalam waktu 1 bulan dan ini terlihat di jadwal gitu ya Mas Amri ya. Iya, Ya sudah baik. jadwalnya Ah, sudah. nah, terus bisa ditanyakan itu sama Pak coachingnya itu, kira-kira ini selesainya terakhir kapan gitu. Nanti agar Iya, pas. Kira-kira terakhir kapan tuh Pak tadi? Ya pokoknya 5 minggu lah Mas. 5 minggu. Iya, cukup. Ya, jadi itu ditanyakan, dilihat aja di jadwalnya ya Mas. Jadwalnya lah, ya itu terkait iya, jadwal siap. kantor juga kan. Ya, Kantornya Mas dilihat Saiful jadwalnya, kemudian Amri. disesuaikan dengan laporannya. Misalkan laporannya kan Agustus, bulan Agustus ini sudah selesai ya nanti ya, Mas Amri? Ini masih proses belum. Belum, Untuk berarti yang Agustus nanti dilaporkan selesai. nanti yang pada bulan Agustus ya? Iya, Agustus nanti terakhir tanggal 5 kan untuk eh, IKPA sendiri. Oh ya sudah. Oke, baik, ya khawatir aja itu. Ya, baik. Oke, Baik, terima saya kasih pikir Pak tadi. cukup. Terima kasih kepada penguji Bapak Samsul Falak. Terima kasih kepada pemapar seminar Bapak Saiful Amri dan mentornya Bapak Doni Harahap. Oke, sukses untuk semuanya, sehat untuk semuanya. Dan saya akhiri seminar pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur suwun, Oke, oke Pak. Terima kasih Pak semuanya. Mutadi. Nggih. Oke. Oke, live dari meeting. Terima kasih.